Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di majelis online kita ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita memulai materi baru, kemarin sebagai informasi kita sekarang sampai pada pembahasan la allati linafil jinsi, yaitu la nafiyah lil jins. Kemarin terakhir itu kita sampai pada pasal aqsamu ismiha wa ahkamuhu, macam-macam isim la beserta hukumnya bagaimana. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwasannya isim la itu ada dua kemungkinan. Isim la itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia adalah mudhaf ataupun syibhul mudhaf. Maka ini hukumnya adalah mu'rab dan mansub. Mu'rab dan mansub. Nah, kemudian bisa juga dia berupa isim mufrad. Artinya adalah tidak diidhafahkan kepada kata lainnya. Maka ketika dia isim lainnya berupa isim mufrad, tidak diidhafahkan kepada kata lainnya, maka dia akan mabni sesuai dengan tanda mansubnya ketika dia mu'rab. Nah, itu adalah ringkasan dari pelajaran kita kemarin. Baru sampai situ. Pertanyaan dari tentang ilah, sebab kenapa ketika mudhaf itu isim la itu di mansub, artinya statusnya tetap mu'rab, tetapi kenapa ketika isim la itu berupa isim mufrad tidak diidhafahkan kepada kata lainnya, maka kita tidak bisa maka hukumnya itu akan menjadi mabni. Maka hukumnya akan menjadi mabni sesuai tanda i'rabnya. Sebelum membahas ke situ, mungkin kita tarik mundur lebih jauh lagi ke awal-awal pembahasan lah, supaya ada urutannya gitu. Kita ceritakan dari awal sebab-sebab atau seputar dan ilah dari hukum la allati linafil jinsi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, la allati linafil jinsi itu sudah kita sebutkan bahwasanya dia menafikan jenis ala sabili tamsis, ya kan? Menafikan jenis ala sabili tamsis, artinya dia itu dengan tegas dan pasti itu menafikan keseluruhan jenis anggota dari isim la yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Misalkan la rajula fid dari, tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah. Nah, maka la rajula di sini la nafi allati linafil jinsi ini menafikan seluruh jenis rajul dari dalam rumah tersebut. Seluruh jenis rajul dari dalam rumah tersebut. Nah, maka ini disebut dengan ala sabili tamsis. Jadi tidak ada kemungkinan yang bahwasanya dia cuma menafikan satu orang saja, tetapi kita maksudkan dia di sana tidak ada satu orang laki-laki, tapi ada dua orang laki-laki. Maka ini kalimatnya salah. Karena allati linafil jinsi itu menafikan ya umul jami, mencakup keseluruhan jenis dari isim la yang disebutkan. Maka kalau kita katakan la rajula fid dari, maka ini mencakup la satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki, dan seterusnya. Pokoknya semua anggota jenis laki-laki, bagaimanapun rupanya, terus bagaimanapun fisiknya, dan berapapun jumlahnya, semuanya itu dinafikan dari keberadaannya di dalam rumah. Itu adalah la allati linafil jinsi. Nah, sudah kelihatannya di layar, ini ada PDF-nya. Kemudian kita sebutkan juga syaratnya kemarin ada dua. Yang pertama, dia harus isimnya dan khobarnya itu harus berupa isim nakirah. Nah, teman-teman yang pernah belajar usul fikih mungkin pernah mendengar an-nakiratu fi siyaqi nafi yufidul umum. Nah,
Pernah dengar kaidah an-nakirah fi siyaqin nafyi yufidul umum? Udah pernah dengar belum? Pernah Ustaz. Nah, apa itu makna kaidahnya? Uh, An-nafyu fi siyaqi nahyi au nafyu Ustaz. An-nakirah fi Nafi. siyaqin nahyi wa nafyu. Ya, bisa nafi, bisa nahi. Cuma kan kita di sini konteksnya sedang membahas la nafiyah lil jins. Oh iya, bermakna umum, kayak kata nakirah itu bermakna umum. Naam, ahsanta. An-nakirah fi siyaqin nafyi fi siyaqin nafyi yufidul. Tentu bisa lihat teks kaidahnya itu di Nahyi layar. Ustaz. Anda tuliskan di Word. Nah, an-nakirah fi siyaqin nafyi yufidul umum. Isim nakirah yang terletak di dalam konteks penafian, maka itu akan memberikan faedah keumuman. Artinya mencakup keseluruhan jenis dari isim nakirah tersebut. Nah, oleh karena itulah, la allati linafil jins. Oleh karena itu, kalau la allati linafil jinsi, dia adalah alat adatun nafi. Dia kan adatun nafi. Tapi dia menafikan keseluruhan jenisnya. La itu sendiri, dia adalah adatun nafi. Tapi makna la allati linafil jinsi itu menafikan keseluruhan jenis. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan pada contoh la rajula fid dari. Oleh karena itulah, untuk mempertahankan makna ini, yaitu menafikan keseluruhan jenisnya, maka isimnya itu harus menyesuaikan kaidah ini. Kaidah an-nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Oleh karena itu, kata kuncinya di sini adalah an-nakirah. Sehingga isim la dan khobarnya itu harus dalam bentuk isim nakirah. Makanya dipersyaratkan supaya la allati linafil jinsi ini beramal seperti amalan inna, isim dan khobarnya harus dalam bentuk nakirah. Supaya kaidah ini an-nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum ini bisa kita implementasikan di kalimat tersebut. Mafhum ya sampai sini? Nah, kemudian ini Bagas udah ketemu belum PDF-nya, halamannya? Kalau di Anda halaman 65 di sini. Mungkin di tempat antum beda cetakannya. Pokoknya kalau la allati linafil jinsi itu sebelum pembahasan mansubatul asma. Kita udah mau selesai bab marfu'atul asma. Kita lanjutkan kembali. Kemudian syarat yang kedua adalah wa an yakuna ismuha muttasilan biha. Dipersyaratkan isim la tersebut itu harus muttasilan biha. Harus terletak langsung bersebelahan dengan la allati linafil jinsi itu sendiri. Tidak boleh dipisahkan dengan kata lainnya. Nah, dulu kita pernah belajar huruf itu ada dua macam. Siapa yang masih ingat di awal-awal pelajaran ketika kita membahas kalimat? Kalimat kan ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Nah, huruf itu sendiri ada dua macam. Huruf itu ada dua macam. Huruf ma'ani Ustaz. Huruf ma'ani dan huruf hijaiyah kan Ustaz? Ya, huruf mabani. Ya, nggak salah sih, tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, dulu kita tidak membahas ma'ani dan mabani. Kita lihat saja langsung. Harfun, karena kita membahas huruf, maksudnya adalah huruf ma'ani itu sendiri. Bukan huruf, kalau di muyasar kan ketika kita belajar muyasar, huruf itu ada dua, ma'ani dan mabani. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Al-Akh Abu Aqilah. Namun yang kita masukkan di sini, huruf itu adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu ada dua macam. Ada yang mukhtas dan ghairu mukhtas atau mushtarok. Masih udah ingat yang ini? Ini dulu kita awal-awal di kelas ini ya, kelas Zoom-nya. Ketika kita belajar taksimul kalimah. Nah, mukhtas yaitu adalah huruf yang peruntukannya khusus kepada salah satu jenis kata. Bisa jadi khusus kepada fiil, contohnya lam. Nah, bisa jadi khusus kepada isim, yaitu contohnya fi. Nah, kalau antum perhatikan, lam dan fi itu punya amal enggak?
Artinya mempengaruhi i'rab setelahnya enggak? Mempengaruhi, Ustaz. Nah, ahsanta, mempengaruhi. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan al-aslu fi harfin mukhtasin, hukum asal huruf yang mukhtas kepada salah satu jenis kata tertentu itu adalah beramal. Nah, sedangkan sebaliknya, huruf yang kedua adalah musytarak. Musytarak artinya bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Contohnya di sini adalah hal. Nah, maka di sini hal hukum asal untuk huruf yang musytarak bisa masuk kepada fi'il ataupun isim, maka dia tidak beramal atau tidak mempengaruhi i'rab kata setelahnya. Sedangkan la, la itu juga dia pada dasarnya kalau kita melihat huruf la itu sendiri kan banyak pembagiannya. Salah satunya adalah la allati linafil jinsi. Namun huruf la-nya itu sendiri dengan berbagai macam jenisnya dia tergolong huruf yang musytarak. Artinya dia bisa masuk kepada isim dan bisa masuk kepada fi'il. Nah, sehingga ketika dia beramal, maka dia amalannya itu lemah disebutkan oleh para ulama. Tidak sekuat dengan huruf yang mukhtas. Memang huruf yang diperuntukkan untuk satu jenis kata tertentu. Seperti contohnya isim la allati linafil jinsi. La allati linafil jinsi, dia bisa beramal, bisa mempengaruhi i'rab kata setelahnya. Namun dia amalannya itu lemah dan tidak sekuat huruf yang mukhtas. Nah, oleh karena itu dipersyaratkan isimnya itu harus langsung datang setelah la allati linafil jinsi itu sendiri. Kalau dia dipisah dengan la-nya, isim la-nya dipisah dengan la-nya, artinya misalkan la kemudian khobarnya baru muncul isimnya. Nah, maka dia tidak akan mampu merubah i'rab isim dari la-nya itu sendiri karena dia secara amal itu lemah karena la itu tadi tergolong huruf yang musytarak. La itu tergolong huruf yang musytarak, bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Nah, nah sekarang kita kembali ke pembahasan aqsam ismiha wa ahkamuhu. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya isim la itu ada dua kemungkinan. Isim la itu ada dua. Kemarin kan sudah kita sebutkan, yang pertama dia adalah bisa jadi mudhof, mudhofun, atau syabihan bil mudhof. Syabihun bil mudhof. Yang kedua adalah mufrad. Nah, nah kalau mudhof atau syabih bil mudhof kemarin hukumnya apa? Maka dia akan mu'rab dan mansub. Mu'rab dan mansub. Sedangkan kalau mufrad dia adalah hukumnya mabni. Nah, ini yang kemarin ditanyai kenapa kalau mudhof dia mu'rab dan mansub, kenapa kalau mufrad dia mabni. Di sini Anda coba jelaskan sedikit. Kenapa ketika dia mudhof itu mu'rab dan mansub? Jawabannya karena mudhof itu adalah salah satu ciri dari isim. Karena mudhof dia adalah salah satu ciri isim. Oleh karena itu atau dia adalah salah satu ciri isim. Sedangkan hukum asal isim adalah mu'rab atau mabni. Yasir, hukum asal isim dulu ketika kita awal-awal pelajaran membahas hukum asal isim adalah mu'rab atau mabni. Mu'rab, Ustaz. Tapi ini saya kayaknya bisa jawab bisnis, Ustaz. Mu'rab. Mu'rab, ya, ahsanta. Benar. Hukum asal isim adalah mu'rab. Oleh karena itu karena mudhof merupakan salah satu ciri isim yang tidak ditemui pada fi'il, maka dia mempertahankan hukum asalnya yaitu sebagai isim yang mu'rab. Sehingga ketika kemasukan la allati linafil jinsi,
maka isim lanya tersebut itu tetap mu'rab dan mansub. Sedangkan syabih bil mudhof, karena dia menyerupai mudhof dalam segi makna, maka diserupakan juga dalam segi hukum. Jelas sampai sini? Nah, Belum. sedangkan yang mufrad, maka dia para ulama itu berselisih pendapat tentang sebab ilah kenapa dia itu menjadi mabni. Ada dua pendapat sependek pengetahuan anak. Yang pertama dikarenakan isim la dan isim la itu sendiri mengandung huruf min. La alati linafil jinsi beserta isimnya itu mengandung huruf min. Misalkan kita katakan di sini kita kembali ke Word. La rajula fid dari ini mengandung makna la min rajulin fid dari. Nah, ini minnya min apa? Ini disebut min istighraqiyah, yaitu min yang akan menjadikan makna isim setelahnya itu menjadi umum. Menjadi mencakup semua jenis anggotanya. Nah, oleh karena itu, karena dia mengandung makna min, maka di sini dia menjadi mabni. Nah, kenapa bisa begini? Karena hukum asal isim tadi sudah disebutkan, yaitu dia mu'rab. Nah, dia menjadi mabni ketika dia menyerupai huruf. Ketika dia menyerupai huruf. Karena hukum asal isim itu mabni, dan hukum asal huruf adalah, hukum asal isim mu'rab, hukum asal huruf adalah mabni. Nah, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Malik dalam bait alfiyah beliau, walismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudani. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, kenapa mabni? Lisyabahin minal hurufi mudani. Karena dia menyerupai huruf dalam salah satu sisinya. Makanya dulu ketika kita membahas isim yang mu'rab, ada isim yang mutamakin, ada yang goiru mutamakin. Isim mutamakin adalah isim yang sejati, dia tidak mirip dengan huruf. Sedangkan isim goiru mutamakin adalah isim yang mirip dengan huruf sehingga menjadi mabni. Nah, ini ada, antum bisa lihat layar. Ingatkan isim mutamakin yaitu isim yang mu'rab, dulu sudah kita bahas karena dia tidak menyerupai huruf. Sedangkan goiru mutamakin isim yang mabni limusyabahatihi al-harfa. Karena dia menyerupai huruf. Nah, ini adalah salah satu pendapat kenapa isim mufrad itu ketika dia berposisi sebagai isim la dia itu statusnya mabni karena dia mengandung makna huruf yaitu la min rajulin di mana minnya adalah min istighraqiyah. Nah, mungkin Anda sampaikan satu saja, khawatir terlalu panjang. Ini adalah salah satu pendapat ulama yang berusaha menjelaskan ilah sebab kenapa isim mufrad setelah la allati linafil jinsi itu mabni dengan tanda fathah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi baru? Oh iya, tafadhol. Artinya yang contoh isim yang goiru mutamakin itu yang isim yang terletak setelah la nafil jinsi misal. Isim yang goiru mutamakin. Contohnya isim terletak setelah gitu. Contoh isim goiru mutamakin itu isim yang terletak setelah la nafil jinsi gitu. Oh, itu kalau dia mufrad. Tapi kalau bukan mufrad, maka dia bukan goiru mutamakin, tetap mutamakin. Kalau mau contoh lebih jelasnya, isim yang goiru mutamakin adalah semua isim yang mabni. Pertama, isim mabni ada apa saja? Isim domir, isim isyarah, isim mausul. Pokoknya keseluruhan isim yang mabni itu adalah isim goiru mutamakin. Nah, sebetulnya di setiap isim mabni itu ada sisi keserupaan dengan huruf. Namun tentu nggak kita jelaskan di sini. Mungkin teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut nanti. Jadi itu contoh yang lebih jelas. Pokoknya setiap isim mabni adalah mau dia domir, isim isyaro, isim mausul,
Itu semua adalah bagian dari isim yang goiru mutamakin karena ada salah satu sisinya menyerupai huruf. Nah, ada lagi? Ustaz, mutamakin sama goiru mutamakin ada hubungannya sama tanwin berarti kan ya? Ada. Jadi, Anda jelaskan secara global lagi deh. Jadi isim kan ada dua, mutamakin dan goiru mutamakin. Mutamakin itu isim yang kokoh. Artinya dia tidak mirip dengan huruf, tidak mengikuti huruf. Sedangkan goiru mutamakin itu isim yang terpengaruh dengan huruf. Ada sisi keserupaan dengan huruf. Maka dia mabni, sesuai dengan hukum asal dari huruf itu sendiri. Sedangkan mutamakin, kita sekarang bahas ke mutamakin, isim yang kokoh. Dia adalah mu'rab sebagaimana isim asal, hukum asal isim. Tapi dia terbagi menjadi dua. Ada yang mutamakin amkan, ada yang mutamakin goiru amkan. Mutamakin amkan ini adalah isim yang kokoh lagi sejati. Nah, ini adalah isim yang benar-benar kokoh lagi sejati. Jadi diri dia sebagai isim itu tidak goyah dengan kata lainnya. Makanya dia mu'rab sekaligus munsorif atau bisa ditanwin. Dan ini adalah hukum asal isim. Sedangkan mutamakin yang goiru amkan, dia adalah isim yang kokoh, tidak menyerupai huruf, tapi ada sisi keserupaan dengan fi'il. Makanya dia mu'rab tetapi goiru munsorif, tetapi tidak bisa ditanwin. Nah, mafhum? Sekarang kita akan masuk ke materi baru yaitu ahkamul la idza takarrarat. Nah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan pembahasan la allati linafil jinsi ini. Nah, setelah la allati linafil jinsi, kita akan membahas dhanna wa akhwatiha. Kemudian selesai pembahasan marfu'atul asma. Udah mendekati akhir bab marfu'atul asma. Silakan teman-teman buka kitab masing-masing pasal ahkamul la idza takarrarat. Hukum la jika dia itu berulang dalam satu kalimat atau dalam satu jumlah, satu kalimat. Seperti contohnya la haula wala quwwata illa billah. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu la haula wala quwwata illa billah itu bisa dibaca dalam berapa makna? Berapa cara? Ada yang sudah tahu? La haula wala quwwata illa billah bisa dibaca dalam berapa cara? 2 cara, Ustaz. 2 cara. Ada yang lebih punya jawaban lain? Coba kita lihat. Akhwat ada yang menjawab 2. La haula wala quwwata illa billah secara keseluruhan. Masih kurang, 2 masih kurang. Belum tahu? Nah, jadi la haula wala quwwata illa billah kita perhatikan di situ la-nya ada 2. La haula wala quwwata. Maka ini disebut la yang takarrarat, la yang berulang. Nah, secara keseluruhan la haula wala quwwata illa billah itu punya 5 cara baca. Dan kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Jadi totalnya ada 5, masih kurang 3. Nah, kita lihat di sini qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa idza takarrarat la nahu. Jika la allati linafil atau huruf la itu sendiri berulang dalam satu kalimat, contohnya nahu la haula wala quwwata. Nah, maka jaza fin nakiratil ula al-fathu wa raf'u. Nah, perhatikan boleh pada isim nakirah yang pertama yaitu al-haula. Nah, di sini haula di sini boleh dalam 2 boleh dalam 2 cara baca, bisa di fathah dan bisa di rofa. Nah, ini adalah haula, ini adalah isim nakirah yang pertama. Maka dia hukumnya bisa di fathah dan bisa di rofa. Ada 2 kemungkinan. Nah, masing-masing ini nanti akan mempengaruhi cara baca isim nakirah yang kedua. Sebelumnya, ketika kita membaca dia sebagai fathah atau sebagai rofa, itu kita anggap la itu sebagai apa? Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin perlu kita jelaskan. Nah, kalau kita memfathah isim la yang pertama,
Di sini fathah di sini artinya adalah mansub dengan tanda fathah. Karena nanti akan ada istilah an-nasbu, al-fathah dan an-nasbu. Nah, kalau al-fathah itu berarti mansub dengan tanda fathah gitu. Jangan sampai ini ya keliru ya, karena bukan maksudnya dia mu'rab dengan tanda fathah, tapi al-fathu adalah mansub mabni dengan tanda fathah. Al-fathu sekali lagi mabni dengan tanda fathah. Nah, kalau kita baca fathah mabni dengan tanda fathah, la haula, maka kita anggap la yang pertama ini dia itu beramal dengan amalan inna. Allati linafil jinsi. Makanya isim la setelahnya, karena haula itu mufrad, ya kan, maka dia mabni dengan tanda fathah. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau kita baca dia rof'un, di rofa, artinya la haulun, dibaca haulun dengan tanwin. La haulun, maka kita anggap la yang pertama adalah salah satu dari dua kemungkinan. Bisa jadi dia adalah la yang beramal dengan amalan laisa, atau bisa jadi dia adalah la yang mulgo, la yang tidak beramal. La yang tidak beramal, karena kita abaikan amalannya. Kok bisa tidak beramal? Mungkin antum ada yang bertanya. Padahal dia di situ harusnya beramal mempengaruhi i'rab isim setelahnya. Maka jawabannya salah satu yang membolehkan dia itu hilang amalannya atau gugur amalannya karena dia berulang. Di sini la-nya ada dua. Karena la-nya berulang, maka dia boleh kita gugurkan amalannya. Boleh kita netralisir amalannya. Nah, jadi jelas ya dua wajah ini, dua cara baca ini untuk haula. Maka dia la-nya kalau fathah, kita anggap la-nya itu beramal dengan amalan inna, la allati linafil jinsi. Tapi kalau rofa, bisa jadi dia kita anggap sebagai la yang beramal dengan amalan laisa, atau la yang mulgoh, yang amalannya itu digugurkan, tidak beramal. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke cara baca isim nakiro yang pertama, yaitu fathah. Fa'in fatahtaha jaza fi tsaniyati salah satu aujuhin. Kalau kamu fathahkan isim nakiro yang pertama, maka sekarang adalah pembahasan isim nakiro yang kedua, yaitu kuwata. Maka untuk isim nakiro yang kedua, yaitu kuwata, itu kamu boleh membacanya dengan 3 cara baca. Nah, ini yang kedua, kuwata. Tania. Pertama, kita baca dia fathah, la haula wala quwata. Kemudian kita baca dia nasab. Nah, ini ada fathah dan nasab, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Kita baca dia nasab, la haula wala quwatan. La haula wala quwatan. Dan yang ketiga, bisa kita baca marfu. Kalau dibaca marfu berarti la haula wala quwatun. Nah, jadi ada 3 cara baca. Baik. Sekarang gimana kalau kita baca fathah? Nah, kalau kita baca fathah, berarti kan la haula wala quwata ini dikarenakan kita menganggap la yang kedua yaitu la quwata, la-nya itu beramal sebagaimana la yang pertama. Beramal dengan amalan inna sebagaimana la yang pertama. Sehingga isim setelahnya quwata tetap dibaca mabni dengan tanda fathah. Tetap dibaca mabni dengan tanda fathah. Dan inilah hukum asal dari 5 cara baca. La haula wala quwata, ini adalah hukum asal dari 5 cara baca la haula wala quwata. Yang paling kuat, ini adalah yang paling kuat. Memfathah nakiroh yang pertama dan memfathah nakiroh yang kedua dengan menganggap la-nya itu beramal sebagaimana mestinya, yaitu la allati linafil jinsi. Mafhum? Sampai sini? Nah, itu cara baca yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nakirah yang kedua bisa kita baca dengan an-nasbu. Kita baca dengan nasab. Nah, kalau kita baca dia nasab,
maka wanya adalah wawu atof dan lanya adalah zaidah tambahan untuk mentaukid nafinya. Sedangkan kuwah karena dia ada huruf atof maka diatof kepada apa? Kepada haula. Kepada haula. Kepada mahal dari isim la yang pertama. Karena haula i'rabnya bagaimana? I'rabnya mabniun alal fathi fi mahali nasbin. Mabniun alal fathi fi mahali nasbin. Itu adalah i'rab haula yang pertama. Maka haula itu menempati i'rab mansub. Dan kuwah kita atofkan kepada mahal dari i'rab haula yaitu mansub. Nah, maka dia kita mansubkan. Dan tidak mabni karena lanya di sini bukan la allati linafil jinsi, tapi lanya itu zaidah untuk mentaukid makna nafi itu sendiri. Makanya kita baca la haula wala quwwatan. La haula wala quwwatan. Nah, mafhum? Untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita baca isim nakirohnya. Isim nakiroh yang kedua itu dengan rofa. Dengan marfu. La haula wa la quwwatun. Nah, kalau kita baca marfu, maka la yang kedua itu, la quwwata, itu kita anggap dia mulgoh. Atau apa namanya, gugur amalan. Maka quwwatun dia adalah mubtada. Maka quwwatun dia adalah mubtada. Atau bisa juga lanya di sini la beramal dengan amalan laisa. Maka isim lanya itu marfu. Ya, tafadhol. Berarti untuk la yang pertama yang kalau dia mulgoh, haulunnya itu berarti sebagai mubtada juga, Ustaz. Kalau la yang pertama mulgoh. Ya, kalau la yang pertama mulgoh, maka dia sama seperti tadi sebagai mubtada. Oh, baik, Ustaz. Nah, ada lagi? Sudah jelas ya. Jadi kalau la yang pertama itu fathah, maka kita bisa bisa membaca isim nakiro yang kedua dengan 3 cara baca. Pertama dia kita fathah, la haula wala quwwata. Kemudian yang kedua kita baca mansub, maka menjadi la haula wala quwwatan. Dan yang ketiga kita baca rofa marfu, yaitu la haula wala quwwatun. La haula wala quwwatun illa billah. Nah, ini 3 wajah yang pertama. Ketika kita membaca isim nakir yang pertama dengan fathah. Baik. Kemudian yang kedua, kalau kita wa in rafa'ta nakiratal ula, kalau kita baca isim nakir yang pertama dengan marfu, la haulun gitu. La haulun, maka jazalaka fin nakirati tsaniyah wajhan. Kamu boleh membaca isim la yang kedua itu dengan 2 cara. Dengan 2 cara. Yaitu pertama dengan marfu, yang kedua dengan fathah. Pertama dengan marfu dan yang kedua dengan fathah. Nah, kalau dibaca marfu, ya maka jelas. Karena dia yang pertama itu marfu, mulgoh, tidak dianggap beramal sebagai mubtada, maka yang kedua juga bisa mulgoh. Jadi la haulun wala quwwatun. Nah, itu dianggap mulgoh atau tidak beramal. Kedua-duanya sebagai mubtada. Kemudian yang kedua, dia bisa kita baca fathah. Berarti la haulun wala quwwata. La haulun wala quwwata. Ya kan? Nah, kalau dibaca fathah, maka kita anggap la yang kedua itu yang beramal dengan amalan inna. La allati linafil jinsi.
la allati linafil jinsi. Maka la yang pertama mulgoh, sedangkan yang kedua itu adalah la allati linafil jinsi. Beramal dengan amalan inna. La haulun wala quwwata. Nah, jelas sampai sini? Oke, jadi ada 5 cara baca. Nah, pertanyaan, kalau kenapa pada cara yang kedua ketika kita memarfukan isim nakiro yang pertama, la haulun, kenapa tidak ada opsi kita masukkan isim nakiro yang kedua? Kalau opsi pertama, mansub itu opsinya muncul karena bisa atof kepada mahal isim yang pertama. Yaitu posisinya, yaitu mahalnya nasab sebagai isim la. Cuma dia bentuknya mabni. Sedangkan kalau yang kedua itu, karena isim la-nya itu sudah marfu, jadi kalau misalnya di maktuf dia nggak bisa menghasilkan nasab gitu. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Mumtaz. Nah, itu tadi jawabannya. Kenapa tidak ada opsi nasab di sana? Karena opsi nasab muncul dikarenakan isim la yang pertama itu fi mahali, bisa kita baca fathah. Fi mahali nasbin ismula. Fathah fi mahali nasbin, ya kan? Ada mahalnya nasab. Nah, sehingga dia bisa kita atofkan kepada mahal dari i'rab isim la tersebut. Sedangkan yang kedua, karena kita sudah membacanya dengan marfu, sehingga kita tidak bisa atofkan kepada mahal nasab. Nggak ada opsi nasab di sana. Karena isim nakirah yang pertama sudah kita baca marfu. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oh ya, satu lagi lupa. Tadi kalau kita sebutkan aqwa al-wujuh, yang paling kuat cara bacanya adalah la haula wala quwata illa billah. Sedangkan yang paling lemah adalah la haula wala quwatan illa billah. Opsi yang nasab ini. Kita yang paling lemah adalah la haula wala quwatan illa billah. Memfathah yang pertama dan menasabkan yang kedua. Karena dia diatofkannya ke mahalnya. Diatofkannya ke mahal, bukan ke isimnya itu sendiri. Kita lanjutkan. Tadi pembahasan la haula wala quwata illa billah itu sudah selesai. Hukum la jika berulang dalam satu jumlah. Tadi ada 5 cara baca. Nah, sedangkan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan hukum mengatof isim la, tapi la-nya itu sendiri tidak berulang. Kalau tadi kan diatofkan, tapi la-nya berulang. Nah, ini gimana kalau kita atofkan, namun la-nya tidak berulang? Maka dijelaskan oleh penulis, wa in atofta ala ismi la walam tatakarror la wajaba fathun nakiratil ula. Kalau kamu atofkan isim la, tetapi lam tatakarror la, tapi la-nya itu tidak berulang, maka wajib dibaca, wajib isim nakiroh yang pertama itu dibaca fathah. Tidak boleh dan tidak ada lagi opsi marfu, sebagaimana kalau la-nya itu berulang. Jadi la haula misalkan itu cuma ada satu cara baca dengan memfathah. Dengan memfathah. Nah, maka kita wajib membacanya dengan fathah. Isim nakiro yang pertama. Karena apa? Karena la-nya sudah tidak berulang lagi. Tadi sudah kita sampaikan salah satu faktor yang membolehkan kita menghapus atau menggugurkan fungsi la adalah ketika la-nya itu berulang. Nah, sedangkan pada kasus ini kita atofkan kepada isim la, tapi la-nya kan tidak berulang. Sehingga faktor yang membolehkan untuk menggugurkan fungsi la itu sudah tidak ada lagi. Makanya kita wajib memfathah la yang isim la yang pertama. Nah, jadi yang pertama wajib fathah. Kemudian penulis mengatakan bagaimana dengan isim yang kedua? Wajaza fin nakiroh atsaniyah arafu wan nasbu. Dan boleh
itu isim yang kedua, isim nakiro yang kedua, yaitu misalkan kuwah. La haula wa quwwatun. Boleh dibaca marfu, boleh dibaca mansub. Nah, untuk yang kedua boleh marfu, boleh mansub. Maka nahwu contohnya la haula, di sini haula mabni dengan tanda fathah fi mahali nasbin. Nah, di sini la-nya harusnya tidak ada, kan tidak berulang la-nya. Nah, la haula kita boleh baca isim nakirah yang kedua dengan rofa dan mansub. Bisa kita baca la haula wa quwwatun, bisa juga la haula wa quwwatan. Nah, quwwatun kalau kita baca dia marfu sebagai apa? Karena la haula dia ini mahalnya adalah mahalul mubtada. Ya kan? Dia kan sebetulnya kalau kita lihat itu seperti mubtada dan khobar. Nah, la haula itu adalah mubtadanya. La haula itu kalau kita lihat dari jauh misalkan, atau pakai helikopter view. Nah, la haula dia adalah mubtada dan ada khobarnya, ya kan? Nah, maka kuwatun di sini diatofkan kepada mahal dari la haula itu sendiri. Bukan kepada mahal dari isim la, tetapi mahal satu kesatuan la haula sebagai mubtada. Makanya dia kita baca marfu la haula wa quwwatun. Jelas sampai sini? Kemudian yang cara baca yang kedua wa quwwatan, yaitu sama seperti tadi. Ini kita atofkan kepada mahal isim la. Nah, kalau tadi mahal kepada yang pertama marfu atau kepada mahal dari la haula, tapi kalau yang kedua mansub itu kepada mahal dari haula. Mahal dari isim la-nya saja. Di mana dia fi mahali nasbin. Makanya kita baca dia mansub kuwatan. La haula wa quwwatan. Mau tanya dikit Ustaz. Ya, silakan. Jadi kan haula i'rabnya mabni alal fathi ya Ustaz. Tadi itu berarti gini, ketika suatu isim itu terkena amalan inna, dia kan biasanya kan mansub, ya kan? Mu'rab mansub. Akan tapi beberapa isim yang dia lemah dan mendekati fi'il tadi, maka dia i'rabnya bukan mansub, tapi dia i'rabnya adalah mabni alal fathi gitu ya Ustaz ya? Oh, bukan. Jadi yang kita maksud dengan kekuatannya itu lemah, fungsinya itu lemah. Jadi dia karena la ini mustarokan tadi bisa masuk kepada isim dan fiil. Nah, maka dia fungsinya itu lemah. Artinya pengaruhnya itu lemah kepada kata setelahnya. Oleh karena itu dipersyaratkan isim la itu harus langsung terletak setelah la supaya la-nya itu bisa berfungsi. Jelas sampai sini? Bukan gitu Ustaz. Maksud saya kenapa haula tadi i'rabnya menjadi haula bukan haulan. Kan karena tadi dikatakan bahwasanya dia jadi mabni alal fathi. Nah, penyebab dia mabni alal fathi dan bukan dia jadi mansub itu sebabnya karena dia mendekati fiil gitu Ustaz. Iya, bukan begitu. Tapi haula itu mabni karena dia mufrad. Karena berupa isim la yang mufrad, bukan tidak diidofakan kepada kata setelahnya. Ingat, isim la kan ada dua, bisa mudhof dan bisa mufrad, ya kan? Kalau mudhof maka dia mansub. Sedangkan kalau mufrad maka dia mabni. Nah, kenapa dia mabni? Karena dia mengandung la haula itu mengandung makna huruf. La min haulin. La min haulin. Jadi di situ ada min istigrokiyah yang berfungsi untuk mengeneralisir isim setelahnya. Nah, karena dia huruf, mengandung makna huruf, maka dia ada keserupaan dengan huruf, ya kan? Ada keserupaan dengan huruf. Nah, suatu isim yang ada keserupaan dengan huruf, maka dia adalah isim yang goiru mutamakin, atau isim yang mabni. Gitu Yasir. Jadi karena ada makna min itu Ustaz. Ya, karena dia mufrad. Atau gampangnya kalau nggak mau tahu ilahnya karena dia mufrad gitu, bukan mudhof. Agak pusing, tapi berarti ini bisa berlaku untuk semua isim Ustaz. Iya,
Semua isim. Tergantung dari jenis isim lanya apa. Kita balik lagi kepada jenis isim la. Coba antum buka kitab antum. Nah, pembahasan tentang kalau di kitab ana di fasal aksamu ismiha wa ahkamuhu. Isim la itu kan ada dua. Bisa jadi mudhof dan bisa jadi mufrad. Mudhof contohnya adalah la sahiba ilmin mamkutun. La sahiba ilmin mamkutun. Kelihatan di layar. Nah, sahiba ilmin ini adalah isim la. Tapi dia mansub. Kenapa? Karena dia diidofakan kepada kata lainnya. Dan bukan mabni. Karena mudhof adalah salah satu ciri isim. Dan hukum asal isim adalah mu'rab. Jadi, dalam susunan idofah, dia masih mempertahankan ciri khasnya sebagai isim, yaitu bisa diidofahkan. Maka dia pun bisa mempertahankan hukum asalnya sebagai mu'rab. Isim yang mu'rab. Nah, makanya kita baca dia mansub. Berarti Kemudian, kalau kata-kata berarti kalau diikuti dengan isim mufrad, dia berubah menjadi mabni. Itu berarti isim apapun ya Ustaz, bukan hafalan mana isim-isim yang dia ada sifat hurufnya, mana isim-isim yang tidak. Tapi memang semua isim kalau di sini dia jadi isim mufrad, setelah isimnya lah, dia memang berubah jadi mabni alal fathih gitu Ustaz. Semua isim. Ahsanta, barakallahu fiik. Benar sekali. Nah, makanya di sini disebutkan oleh penulis wa na'ni bil mufrad huna wa fi babin nida malaysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Salah. Wala syabihan bil mudhaf. Nah, ini kata kuncinya. Yang kita maksud dengan mufrad di sini adalah semua isim dalam bab ini ya, bab isim la. Yang kita maksud dengan mufrad adalah semua isim, apapun itu isimnya, selama dia bukan mudhaf, walaisa syabihan bil mudhaf, dan bukan pula syabih bil mudhaf, apapun jenis isimnya. Nah, mafhum? Kalau khairan saja, kalau khairan. Jazakallahu khairan. Tanya Ustaz. Iya. Berarti yang wakuwatun ini sebagai mubtada Ustaz ya? Dia ataf. Ataf ke mahalnya la haula ini sebagai mubtada ya? Mahal, iya. Nah, kita lihat secara satu kesatuan la haula. La haula. Nah. Berarti kan dia seperti mubtada dan ada khobarnya gitu. Kalau yang kuatan ini Ustaz ke haulanya aja. Naam, asanta. Kalau kuatan dia atafnya parsial. Tapi ngelihat haulanya saja. Ini tapi ingat atafnya ke mahal ya, bukan ke isimnya langsung, tapi mahal. Mahal itu. Ya? Isim mufrad yang dimaksud dengan mufrad itu bukan isim mufrad ya. Artinya kalau yang kata isim setelah la nafil jins, walaupun dia musanna atau jamak itu dia dihukumi mabni ya. Gitu ya. Betul. Coba kemudian kita lihat lagi di sini kalimat penulis wa in kana musannan aw majmu'an. Nah, ini perlu antum garis bawahi wa in kana musannan aw majmu'an. Meskipun dia musanna atau jamak. Selama tidak diidofahkan kepada kata lain, maka dia itu disebut mufrad. Nah, ini berlaku kaidah likulli maqam maqal. Setiap bab itu ada istilahnya masing-masing. Jadi yang dimaksud mufrad di sini pokoknya yang tidak diidofahkan meskipun dia musanna atau jamak. Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz yang tentang tadi la haula ada wala quwatan, bisa gitu ya, wala quwatan gitu ya Ustaz. Iya, bisa. Karena dia diatafkan kepada mahal dari isim lanya tadi, haula. Kalau dia karena haula dia fi mahalin nasbi, makanya kuatan dia nasab tapi bukan nasab mabni ya, nasab dalam mansub biasa gitu, jadi ditamin ya, bisa gitu ya Ustaz. Mumtaz, iya seperti itu. Oh iya. Kemudian ada pertanyaan, kalau la haula tadi sebagai mubtada, khobarnya apa? Ya, khobarnya la haula wala quwata. Ya. Misalkan la haula lana, misalkan gini. Khobarnya misalkan adalah lana. Nah, lana tidak ada daya bagi kami, wala quwata lana. Bisa dilihat di layar ya, wala quwata lana.
illa billah. Nah, la haula lana wala quwwata lana illa billah. Ini adalah khobarnya. Tapi tentu saja khobarnya mahdzuf, tidak disebutkan di dalam kalimat karena sudah mafhum, sudah bisa dipahami oleh kita semua. Bahwasanya kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi itu khobarnya ya. Lana, tapi dia mahdzuf. Khobarnya itu mahdzuf. Seperti contohnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah, la ilaha dia adalah isim la, khobarnya adalah mahdzuf. Yang takdirnya adalah hakun. Khobarnya mahdzuf, takdirnya hakun. Kemudian lafzul jalalah itu adalah badal dari hakun itu sendiri, dari khobar la allati linafil jinsi. Nah, kita masuk ke pasal selanjutnya yaitu ahkamu na'ti ismillah. Nah, sekarang tadi hukum mengatofkan isimlah. Sekarang kita memberi naat atau sifat kepada isimlah. Kita lihat pasal ahkamu na'ti ismillah. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kalau kita ingin memberikan sifat kepada isimlah di dalam sebuah kalimat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa idza na'atta ismalah bina'tin mufradin. Kalau kamu ingin memberikan sifat kepada isimlah dengan suatu kata yang mufrad, artinya bukan berupa jumlah. Walam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun, dan antara na'at dan man'utnya itu bersambung secara langsung, tidak dipisahkan oleh suatu kata tertentu. Nahwu, contohnya adalah la rajula dharifa jalisun. La rajula dharifa jalisun. Nah, tidak ada laki-laki yang cerdas itu sedang jalisun, sedang duduk. Tidak ada satupun laki-laki yang cerdas sedang duduk. Nah, maka bagaimana hukumnya? Di situ rajul disifati dengan dharif. Nah, bagaimana hukumnya? Jaza fi na'ti, maka untuk naatnya itu boleh kita baca dengan 3 cara baca. Pertama adalah al-fathu, kemudian yang kedua adalah an-nasbu, dan yang ketiga adalah ar-raf'u. Yang ketiga adalah ar-raf'u. Maka kita boleh membaca dharif dengan 3 cara baca. Pertama di fathah, la rajula dharifa jalisun. Yang kedua di mansub, la rajula dharifan jalisun. Yang ketiga di marfu, la rajula dharifun jalisun. Nah, jadi boleh dengan 3 cara baca. Nah, kalau dibaca fathah, kenapa dia bisa dibaca fathah? Ilahnya apa? Karena rajula dharifa itu disebutkan, rajula dharifa itu sebagaimana adat yang murakkabah. Adat yang murakkabah. Adat murakkabah itu berapa? 11 sampai 19. Ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, seperti itu. Maka rajula dharifa itu tarkibnya itu seperti adat yang murakkabah, di mana dia mabni dengan tanda fathah. Ahada asyara, kecuali 12 ya, karena dia pengecualian tidak usah kita anggap. Ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara. Begitu juga dengan ini, rajula dharifa, dia seperti adat murakkabah. Kemudian rajula dharifa ini dimasuki oleh la allati linafil jinsi. Maka kedua-duanya itu mabni dengan tanda fathah. Baik rajul maupun dharifanya. Ini adalah takdir yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dibaca mansub, la rajula dharifan. Nah, maka naatnya ini, dharifan, dia naat kepada mahal dari isim la. Karena kan ingat, naat itu sebagaimana atof. Pembahasannya dalam satu rangkaian pembahasan tawabi, ya kan? Dalam satu kerangka pembahasan tawabi. Atof dan naat sama-sama tawabi. Nah, di sini naatnya kepada mahal dari isim lanya, yaitu rojula, di mana dia fi mahali nasmin. Mabni dengan tanda fathah fi mahali nasbin. Maka dia tawabinya kepada mahal dari isim lanya tersebut, yaitu mansub. La rojula dhorifan. Mafhum?
Mafhum, Ustaz. Ya. Oh, maaf ya. Salah dengar. Kemudian yang ketiga, warufu. Nah, kalau dia kita baca marfu la rajula dharifun. Nah, ini sama seperti tadi. Yaitu dia naatnya kepada, tabi'nya kepada mahal dari la plus isimnya sekaligus. Di mana dia fi manzilatil mubtada. Di mana kedudukannya seperti mubtada yang marfu. Nah, gampang kan? Sama seperti tadi sebetulnya. Nah, hukum ini, 3 cara baca ini berlaku kalau antara naat dan man'utnya itu terletak secara langsung, berurutan, tidak dipisahkan oleh suatu kata. Silakan. Itulah rojulanya sekali, maksudnya la rojulanya bagi mubtada gitu. Dia menjadi mubtada gitu. Yang mana? La rojulanya sekaligus maksudnya gitu. Terus khobarnya yang mana? Khobarnya yang mana? Siapa yang mau jawab khobarnya? Ada di kalimatnya. Mana khobarnya? Jalisunnya ya? Jalisun, asan. Itu khobarnya. Ya, jalisun benar, asan. Jadi la rojula kalau kita pakai helikopter view nih, lihat dari jauh, la haula itu kan seperti mubtada. Seperti mubtada. Cuma dia kalau kita detailkan, dia tentu ada huruf dan isim la-nya. Tapi kalau dilihat dari jauh, dia bimanzilatil mubtada. Seperti kedudukannya seperti mubtada. Dan ada khobarnya tentu. Di situ khobarnya adalah jalisun. Itu kalau sekali lagi naat dan man'utnya terletak secara berurutan. Kemudian penulis menyebutkan fa'in fasolah bainan na'ti wal man'ut fasilun. Kalau naat dan man'utnya itu dipisahkan oleh sesuatu, au kana na'tu ghairu mufradin, ataupun naatnya itu bukan mufrad, jaza raf'u wan nasbu faqat, maka dia boleh dibaca marfu dan mansub saja, tidak boleh dibaca fathah. Tidak boleh dibaca fathah. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya la rajula jalisun warifun. Nah, kalau dibaca rofa, maka la rajula jalisun warifun. Nah, maka di situ rajula adalah isim la, ya kan? Kemudian jalisun adalah khobarnya. Warifun dia adalah naat dari rojul. Naat dari rojul. Maka dia dipisahkan oleh khobar la. Antara naat dan man'ut dipisahkan oleh khobar la. Nah, maka dia boleh dibaca dengan 2 cara baca. Dibaca marfu dan dibaca mansub. Dharifun dan dharifan. La rajula jalisun dharifun. La rajula jalisun dharifan. Nah, ini kalau dia dipisahkan oleh sesuatu kata. Kemudian kalau dia naatnya adalah ghairu mufrad, misalkan di sini dicontohkan berupa qoli anjabalan, yaitu syabihan bil mudhaf. Maka dia juga sama. Dia hanya bisa dibaca marfu ataupun mansub. Contohnya la rajula qoli'an wa tali'un jabalan hadirun. Maka tali'an dia adalah naat dari rojul. Nah, di sini meskipun dia terletak langsung setelah rojul, terletak langsung setelah isim la, namun dia ghairu mufrad. Nah, kalau ghairu mufrad, kembali kepada hukum yang telah kita jelaskan, dia adalah mu'rab, tidak mabni. Mu'rab dan tidak mabni. Makanya opsi fathah itu tidak ada. Hanya boleh dibaca marfu ataupun mansub saja. La rajula tali'an ataupun tali'un jabalan. Nah, tali'an dan tali'un adalah naat dari rojul. Jabalan maf'ul bih dari isim fa'il tali'an atau tali'un. Hadirun adalah khobar dari lanya itu sendiri. Nah, sampai sini ikhwah, ada yang mau ditanyakan? Kalau secara makna Ustaz, karena kan khobar adalah yang menyempurnakan makna mubtada Ustaz. Apa bisa jadikan dalil Ustaz kalau menjawab pertanyaan seperti tadi?
Iya, bisa. Bisa. Cuma apa namanya? Seandainya dzurifun kita jadikan dia khobar pun ada ihtimal juga kan? Ar-rajul dzurifun misalkan. Laki-laki itu dzurif, laki-laki itu cerdas. Bukan laki-laki yang cerdas, tapi dia memberikan informasi pengkabaran kalau dzurif adalah laki-laki itu dzurif gitu maksudnya. Ar-rajul dzurifun, laki-laki itu cerdas. Seperti bisa juga kita katakan ar-rajulu jalisun, laki-laki itu duduk. Jadi karena dia mustarok, kedua-duanya kata sifat, jadi ada ihtimal. Ana juga bingung kalau dari contoh membedakannya bagaimana. Jadi kedua-duanya bisa sebagai sifat, juga bisa sebagai khobar. Wallahu a'lam. Wa idza juhila khabarula. Nah, kalau khobar lainnya itu disembunyikan, maksudnya bukan disembunyikan, tapi tidak bisa dipahami, wajib dzikruhu kama masalna. Nah, maka wajib kita sebutkan di dalam kalimat. Juhila itu maksudnya tidak bisa dipahami dari konteks kalimatnya. Nah, kalau nggak bisa dipahami, maka kita wajib menyebutkan khobarnya di dalam kalimat dan nggak boleh dihapus. Kama masalna sebagaimana yang telah kita contohkan pada contoh-contoh sebelumnya. Nah, wa qaulihi, begitu pula dengan contoh pada hadis la ahada aghyaru minallah. Tidak ada satupun yang lebih pencemburu melainkan Allah. Tidak ada satu zat pun yang lebih pencemburu dibandingkan Allah. Nah, maka di sini aghyar dia adalah khobar dari la ahada. Khobar la. Dia adalah khobar la-nya. Nah, kalau ini disembunyikan, maka kalimatnya menjadi bagaimana? La ahada minallah. Nah, orang nggak paham maksudnya apa la ahada minallah. Oleh karena itu, karena dia khobarnya itu tidak dipahami dan dia juga maknanya khusus menerangkan salah satu sifat Allah, maka kita wajib menyebutkannya di dalam kalimat. Nah, itu jika khobarnya tidak dipahami. Nah, gimana kalau dipahami? Wa idza ulima, maka penulis menjelaskan. Nah, kalau khobarnya bisa dipahami, fal aksar hasfuhu. Nah, jika khobarnya bisa dipahami dari konteks kalimat, maka kebanyakan itu kita hapus dari dalam kalimat. Tidak perlu disebutkan. Contohnya adalah firman Allah, fala fauta ailahum. Nah, ini kalau ayatnya yang lengkap di surat Saba, walau taro idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu mim makanin qarib. Surat Saba. Coba kita lihat surat Saba ayat 51 untuk melihat ayat secara keseluruhan. Nah, walau taro idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu. Jadi setelah fala fauta, dia langsung menyebutkan jumlah setelahnya. Khobarnya itu tidak disembunyikan. Tidak disebutkan. Kenapa? Karena kita sudah paham dari konteks kalimatnya. Dan di sini maknanya khobarnya adalah fala fauta lahum gitu. Nah, di sini artinya di terjemahannya, dan alangkah hebatnya jika kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir itu fazi'u, terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Maka fala fauta lahum, maka mereka tidak dapat melepaskan diri mereka. Tidak ada jalan bagi mereka. Fala fauta lahum. Nah, sudah bisa kita pahami meskipun tidak disebutkan. Makanya kita boleh menghapus. Begitu juga kemudian contoh selanjutnya, begitu juga wala daira. Nah, wala daira di surat Asy-Syu'ara, maka ini juga termasuk khobarnya itu sudah dipahami dari konteks kalimat, yaitu alaina. La daira alaina. Maka ini tidak perlu kita sebutkan. Dan juga tentu contoh la haula wala quwata. Nah, la haula wala quwata di sini baru ada isimnya saja. Isim, khobarnya mana? Khobarnya itu lana. Dan ini mahdzuf, tidak disebutkan karena kita sudah paham. Bagaimana yang tadi sudah kita singgung. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya pembahasan terakhir itu
Kalau khobarnya tidak bisa dipahami atau memiliki makna khusus yang harus diterangkan, maka dia tidak boleh dihapus dan wajib disebutkan dalam kalimat. Tetapi kalau khobarnya itu sudah bisa dipahami dari konteks kalimat, maka kita tidak perlu menyebutkannya. Biasanya itu dihapus dan tidak perlu disebutkan. Seperti contoh, la haula wala quwata illa billah, di mana khobarnya yaitu lana itu dihapus dari kalimat karena kita sudah paham. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, tadi jangan lupa di murojaah setelah bab marfu'atul asma selesai, insyaallah kita akan murojaah bersama. Nah, mungkin itu saja informasi dari Ana, dan Ana pribadi minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Nah, kita cukupkan sampai sini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.